Inilah dosa dan hukum orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Pada bulan Ramadan, banyak kita jumpai orang-orang fasik yang tidak melaksanakan ibadah puasa. Mereka bahkan berani makan, minum, merokok secara terang-terangan di siang bolong. Padahal mereka tahu bahwa puasa Ramadan adalah wajib hukumnya dan dosa besar apabila ditinggalkan tanpa uzur yang syar'i. Ibadah puasa Ramadan adalah termasuk salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Barang siapa yang berani meninggalkan puasa, berarti ia berani melanggar perintah Allah. Pedih sekali azab yang kelak diterima orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi menyatakan bahwa orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur, maka ia lebih buruk daripada bezina dan peminum khamr, diragukan keislamannya dan disangka hinzik. Coba kita bayangkan betapa besar dosa dan azab yang kelak diterima orang yang meninggalkan puasa. Di dalam Islam, kita boleh untuk membatalkan puasa Ramadan dengan beberapa alasan uzur sesuai syariat. Sebagai contoh, apabila ada seorang ibu tengah hamil atau menyusui, khawatir apabila fisiknya dan anaknya terancam apabila berpuasa, maka ia boleh tidak berpuasa, tetapi wajib mengqadha puasa di luar Ramadan. Namun apabila fisik sang ibu kuat berpuasa, namun khawatir anaknya celaka semisal keguguran apabila puasa, maka ia boleh tak berpuasa, namun dengan wajib mengqadha puasa dan membayar fidyah. Selanjutnya, bagi musafir atau orang yang melakukan perjalanan, maka boleh membatalkan puasanya dengan beberapa ketentuan, yaitu seperti jarak perjalanan yang ditempuh, yaitu jarak perjalanan yang diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Selanjutnya, perjalanan bersifat mubah atau boleh, seperti mudik lebaran dan bukan perjalanan untuk bermaksiat. Selanjutnya, perjalanan dilakukan di malam hari dan sebelum waktu subuh tiba, sudah keluar dari batas wilayah desanya. Musafir boleh membatalkan puasanya, tetapi wajib mengqadha puasanya di lain hari. Selanjutnya, apabila ada seseorang yang sakit tidak permanen, dalam arti sakitnya bisa sembuh suatu saat nanti, maka ia boleh membatalkan puasa Ramadan, tetapi wajib mengqadha puasanya di hari lainnya. Kewajiban mengqadha puasa juga berlaku bagi seorang yang mengalami sakit ayan, orang yang lupa tak niat puasa di malam hari, dan juga orang yang sengaja membatalkan puasa sebelum waktu berbuka tiba. Tetapi, apabila ada seseorang yang sudah sakit parah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa sembuh, maka orang tersebut diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan tidak wajib mengqadha puasanya, tetapi wajib menggantinya dengan membayar fidyah. Hal ini dikarenakan fisik orang sakit itu sudah lemah dan bisa mengancam keselamatan bila berpuasa. Juga termasuk dalam kategori ini adalah orang tua renta yang tidak kuat lagi berpuasa. Maka mereka hanya wajib membayar fidyah saja dan tidak wajib mengqadha puasanya. Kemudian, bagi orang yang memiliki pekerjaan super berat seperti contohnya tukang bangunan, buruh cangkul di sawah, kuli beban berat, dan lain sebagainya, maka mereka tetap wajib berpuasa dan berniat puasa di malam hari. Namun apabila saat berpuasa di siang hari mereka merasa keberatan, super lemas, dan tidak kuat, maka mereka diperbolehkan untuk membatalkan puasanya karena kondisi darurat. Namun di sisi lain, mereka masih tetap berkewajiban untuk mengqadha puasanya di hari lainnya. Kemudian, bagi orang yang hilang akalnya seperti orang gila, lalu bagi anak kecil yang belum masuk usia baligh, dan orang-orang kafir, maka mereka tidak diwajibkan berpuasa, tidak wajib mengqadha puasa, dan tidak wajib membayar fidyah puasa. Namun bagi orang tua, hendaknya sudah mulai mendidik sang anak untuk latihan puasa ketika sudah berumur 7 tahun. Dan nanti apabila sudah baligh, maka si anak sudah wajib hukumnya untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kemudian, bagi orang yang mati tapi masih punya hutang puasa, ada beberapa perincian. Apabila seorang sebelum mati mengalami uzur seperti sakit parah hingga tidak mampu puasa sampai kematiannya, maka bagi ahli waris tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasa si mayit maupun membayar fidyah. Kemudian apabila dulunya si mayit pernah meninggalkan puasa entah sebab uzur atau tidak, dan ia kemudian mendapati waktu yang memungkinkan untuk mengqadha puasanya, maka menurut qaul qadim Imam Syafi'i, ahli waris boleh memilih wajib qadha atau membayar fidyah si mayit.
Adapun yang dimaksud membayar fidyah puasa adalah sebuah tebusan untuk mengganti puasa-puasa yang ditinggalkan. Apabila ada seorang yang meninggalkan puasa Ramadan sesuai ketentuan fidyah di atas, maka wajib bagi mereka untuk memberi makan orang miskin dengan takaran 1 mud makanan pokok per 1 hari puasa yang ditinggalkan. Kadar takaran 1 mud bila dikonversi ke jenis takaran zaman sekarang adalah 675 gram. Hal ini sebagaimana penjelasan Syekh Wahban Al-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqih Al-Islami wa Adilatuhu. Cara praktiknya adalah sebagai contoh berikut. Apabila ada seorang meninggalkan puasa selama 10 hari, maka ia harus membayar fidyah sebesar 10 mud beras kepada fakir miskin. 10 mud beras itu boleh diberikan sekaligus kepada 1 orang fakir atau miskin saja. Tetapi apabila cuma membayar fidyah 1 mud saja, maka tidak boleh dibagi 2 untuk diberikan kepada 2 orang fakir. Tidak boleh dibagi separuh-separuh, 1 orang setengah mud, 1 orang setengah mud. Hal ini sebagaimana keterangan Syekh Khatib Al-Syarbini dalam kitab Mughni Al-Muhtaj.